Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Breaking News TVRI bersama saya Brigita Kue. Kabar duka saudara, pemimpin umat Katolik seluruh dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus dikabarkan meninggal dunia di Vatikan, Roma pada hari ini. Paus Fransiskus meninggal dunia pada usianya yang ke-88 tahun. Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus dikabarkan meninggal dunia. Pengumuman ini diungkapkan Kardinal Farrell dalam siaran Vatikan TV. Kardinal Farrell dikabarkan meninggal dunia pada pukul 7:35 waktu setempat. Paus Fransiskus sebelumnya sempat dirawat pada Februari lalu karena menderita penyakit bronkitis kronis. Paus kemudian keluar dari rumah sakit pada 23 Maret 2025. Sang pemimpin umat Katolik dunia pernah berkunjung ke Indonesia tahun lalu. Kunjungan tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Dapat kami informasikan, saudara, Paus Fransiskus sempat menjalani perawatan panjang akibat sakit dan kemudian kondisinya sempat membaik dan Paus Fransiskus sempat kembali ke Vatikan pada hari Minggu 23 Maret setelah selamat dari pertempuran 5 minggu di rumah sakit melawan pneumonia ganda yang menjadi krisis kesehatan paling serius selama 12 tahun kepausannya. Paus berusia 88 tahun. Yang juga tampil pertama kali di depan publik sejak 14 Februari sebelum dipulangkan dari rumah sakit Gemelli di Roma, meninggalkan fasilitas itu tidak lama setelah tengah hari. Mobil yang membawa Paus dikawal oleh kendaraan polisi melalui Roma yang membuat jalan memutar singkat untuk membawa bunga ke Basilika Santa Maria Maggiore, sebuah gereja yang sangat disegani dan sering dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Meskipun Paus telah kembali dari rumah sakit, dokter mengatakan masih akan butuh banyak waktu bagi tubuhnya yang menua untuk pulih sepenuhnya. Mereka telah meresepkan 2 bulan istirahat di Vatikan dan menyuruh Paus untuk menghindari pertemuan besar atau yang membuat stres sehingga tidak jelas berapa banyak kegiatan yang akan dilakukan Paus Fransiskus sebelumnya untuk beberapa bulan mendatang. Tepat sebelum meninggalkan rumah sakit, saudara, pada hari Minggu, Paus Fransiskus tersenyum dan sempat melambaikan tangan kepada sekelompok simpatisan yang berkumpul di luar. Paus menggunakan kursi roda seperti yang telah dilakukannya selama beberapa tahun. Wajahnya tampak bengkak dan ada perban yang terlihat di kedua tangan di balik jubah putihnya. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkait kepergian Paus Fransiskus, kita sudah terhubung via Zoom bersama dengan Sekretaris KWI, Romo Siswantoko. Selamat sore, Romo. Selamat sore, Mbak. Baik, Romo, tentunya sebelumnya kami segenap keluarga besar TVRI Nasional ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tentu ini adalah rasa duka cita dan juga kesedihan yang juga turut dirasakan kita sekalian. Romo, mungkin bisa diinformasikan informasi apa saja yang kemudian didapatkan oleh KWI dari Vatikan sendiri, Romo, untuk sejauh ini. Sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa Bapak Suci Fransiskus itu wafat pada pukul 7.35 waktu Vatikan. Yang kedua,
tentu kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan kapan prosesi pemakaman dari Bapak Suci Fransiskus ini, karena kami juga baru mendapatkan beritanya juga barusan, Mbak, sehingga untuk informasi resminya terkait dengan prosesi itu masih kami tunggu juga, Mbak. Demikian. Baik, untuk penanganan selanjutnya begitu masih ditunggu informasinya dari Vatikan. Lalu Romo mengingat kunjungan Paus Fransiskus juga ke Indonesia tahun lalu, ini pastinya juga meninggalkan kesan yang mendalam juga bagi bukan hanya umat Katolik tapi juga seluruh masyarakat Indonesia begitu. Mungkin bisa dibagikan Romo kesan yang masih dirasakan oleh umat Katolik sendiri di Indonesia seperti apa, khususnya di KWI sendiri, karena kita tahu bersama bahwa Paus Fransiskus ini juga sempat mengunjungi KWI begitu, Romo. Ya, yang pertama tentu kita masih mengingat soal pribadi beliau. Beliau adalah pribadi yang sangat terbuka untuk bersahabat dengan siapa saja. Meskipun sudah 7 bulan berlalu beliau mengunjungi Indonesia, tetapi kehadiran beliau yang menggunakan kendaraan Innova tanpa anti peluru, duduk di depan bersama dengan driver, melambaikan tangan, membuka jendela, bersahabat dengan siapa saja, bahkan berhenti di beberapa titik untuk menyapa umat ataupun masyarakat yang menunggu, itu menggambarkan pribadi beliau itu luar biasa. Pribadi beliau pribadi yang selalu ingin berteman, membangun persaudaraan dengan siapapun juga, yang berbeda agama, yang berbeda kultur. Dan beliau merasa bahwa di Indonesia ini negaranya aman, nyaman, sehingga tidak ada rasa kekhawatiran. Dan kita bisa menyaksikan selama di Indonesia tanggal 3 sampai 6 September itu beliau sangat terbuka dengan siapa saja. Baik ketika memimpin misa di Gelora Bung Karno pada tanggal 6 September yang dihadiri oleh puluhan ribu orang, ketika berkunjung ke Istiqlal, ketika berkunjung ke katedral, ketika berkunjung ke KWI, selalu banyak orang yang melambaikan tangan dan disambut juga dengan lambaian tangan oleh beliau. Itu satu. Yang kedua, kepedulian beliau terhadap teman-teman kita yang lemah, yang miskin, yang sakit, yang lansia, atau yang mungkin kurang diperhitungkan, itu juga menjadi kenangan yang luar biasa. Paling tidak itulah yang dialami oleh kami ketika Bapak Suci berkunjung ke kantor KWI Jodmutia untuk bertemu dengan teman-teman yang disabel itu. Yang ketiga tentu adalah kehadiran beliau itu membawa 3 nilai yang penting, yaitu soal persaudaraan, iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Nah, itulah 3 nilai yang terus ingin kami perjuangkan saat ini, di mana kami diharapkan untuk hidup dalam iman kita, iman kami sebagai orang Katolik. Iman itulah yang nanti akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan itu dengan siapa saja yang berbeda agama, suku, golongan adalah saudara dan sahabat kami. Lalu dari situ kemudian muncul bela rasa, compassion, terutama untuk membantu hadir sebagai sahabat bagi teman-teman kita yang membutuhkan kehadiran kasih kita. Begitu Mbak, kira-kira kesan-kesan yang masih terngiang sampai saat ini. Ya, baik Romo. Lalu mungkin bisa diceritakan sedikit Romo bagaimana kemudian perjuangan dari Paus Fransiskus ini berjuang melawan sakitnya. Apakah dari KWI juga mendapatkan informasi terkait hal tersebut, Romo? Ya, informasi yang kami dapat juga informasi yang mungkin dibaca oleh masyarakat pada umumnya, bahwa beliau memang sudah sakit cukup lama, terutama terkait dengan paru-paru. Dan tetapi yang menarik adalah bahwa dalam usia yang sudah sudah cukup sepuh, cukup umur 88 tahun dan juga dengan sakit, tapi beliau masih memberikan semangat, masih memberikan harapan, inspirasi bagi banyak orang.
daya juang beliau itulah yang sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa meskipun beliau sudah tua, sakit, tetapi tetap memiliki semangat yang luar biasa, khususnya semangat untuk melayani, semangat untuk membangun persaudaraan. Hal itu dibuktikan setelah beliau keluar dari rumah sakit. Itu beberapa kali beliau tampil di depan publik, berbicara dengan publik, meskipun dari sisi wajah tampak bahwa beliau itu memang masih sakit dan berbicaranya itu memang agak berat. Nah, tapi di tengah situasi yang berat itu, beliau itu masih apa istilahnya memberikan dirinya lah untuk umat, untuk masyarakat, baik yang menunggu di dekat rumah sakit, menunggu beliau tampil depan publik, ataupun juga memberi harapan untuk semua orang yang mungkin mengikuti perkembangan beliau lewat berbagai media. Begitu, Mbak. Baik, Romo, dengan kepergian Paus Fransiskus tentunya ini terjadi kekosongan posisi begitu dalam hal ini sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik seluruh dunia. Kemudian mungkin bisa dijelaskan, Romo, untuk proses pemilihan Paus selanjutnya ini akan seperti apa mekanismenya, kemudian akan berlangsung berapa lama, Romo? Mungkin bisa diceritakan garis besarnya seperti apa? Yang pertama, yang nanti tentu yang akan diundang ke Vatikan untuk memilih Paus dalam acara konklav adalah para kardinal, Mbak. Kemudian mereka inilah yang nanti diberi hak suara untuk memilih di antara mereka nanti menjadi Bapak Suci atau menjadi Paus. Yang kedua, soal lama dan tidaknya tergantung dari proses pemilihan itu, Mbak. Ada yang sampai 3 hari, ada yang sampai 4 hari. Itu tergantung dari proses yang akan ada di dalam pemilihan itu sendiri. Itu semua yang tahu hanyalah para Bapak kardinal itu, Mbak. Baik, Romo, berarti dalam hal ini untuk dari Indonesia sendiri juga nanti akan mengirim kardinal begitu ke Vatikan untuk nantinya juga akan mengikuti prosesi konklav itu, seperti itu ya, Romo ya? Iya. Ya, dari Indonesia yang pasti hadir adalah Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, karena beliau adalah Kardinal Indonesia saat ini. Begitu. Baik, kemudian Romo, ketika perwakilan kardinal-kardinal dari negara di seluruh dunia ini berkumpul, apakah bisa dijelaskan, Romo, kemudian step-stepnya seperti apa begitu hingga nanti terjadi pemilihan Paus selanjutnya? Saya juga kurang tahu persis, Mbak, untuk prosesnya. Nanti mungkin bisa ditunggu saja, karena ini kan masih sangat awal ya, Mbak ya. Ini masih, kita semua masih kaget juga dengan kepergian Bapak Suci, sehingga pemikiran-pemikiran ke arah sana tuh mungkin masih belum ada atau masih jauh ya. Sekarang kita masih menunggu prosesi pemakaman beliau, mendoakan beliau supaya perjalanan jiwa beliau untuk kembali kepada Allah sang pemilik kehidupan itu boleh mengalami kegembiraan. Tapi menurut saya gini, Mbak, ini saya pribadi merasa kehilangan yang luar biasa dari sosok Paus Fransiskus ini, karena beliau menjadi Paus selama 12 tahun, sejak 2013 beliau dipilih menjadi Paus, dan selama masa kepausan beliau itu banyak sekali hal-hal yang beliau keluarkan sebagai ajaran-ajaran. Di antaranya adalah kita diajak untuk peduli pada lingkungan hidup. Itu beliau mengeluarkan yang namanya Laudato Si. Jadi kita hidup itu selalu diharapkan berdampingan dengan alam, karena hidup kita itu juga didukung oleh alam. Maka salah satu wujud iman yang hidup adalah iman yang memperhatikan lingkungan hidup di sekitar kita. Dan ini juga menurut saya cukup kontekstual, karena di Indonesia dan juga di wilayah secara global itu juga sedang mengalami krisis ekologis, begitu. Itu pertama. Yang kedua, beliau juga sangat concern dengan yang namanya persaudaraan, sehingga beliau menulis sebuah ajaran ataupun ensiklik yang namanya Fratelli Tutti.
beliau ingin membangun persaudaraan itu dengan siapa saja. Dan ini menjadi concern juga saat ini ketika di berbagai belahan dunia masih ada konflik, masih ada kekerasan, dan beliau mengeluarkan sebuah ajaran yang memang sangat tepat untuk membantu bagaimana dunia ini sungguh bisa mengatasi setiap persoalan tanpa menggunakan kekerasan, tapi dengan menggunakan persaudaraan. Nah, ini menjadi bagian yang penting juga untuk di Indonesia gitu ya, apalagi beliau baru datang di Indonesia tahun lalu, tentu semangat untuk cinta pada lingkungan hidup, kemudian cinta sesama dalam persaudaraan, ini tetap menjadi warisan beliau yang mungkin tidak akan pernah hilang karena akan selalu dibutuhkan di sepanjang zaman terkait dua hal itu. Begitu, Mbak. Baik, tentu saja ini juga menjadi teladan bagi kita bagaimana Bapak Suci sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik ini juga memiliki concern yang sangat luar biasa begitu dari berbagai segi isu yang terjadi di dunia ini, mulai dari konflik kekerasan, kemudian juga konflik geopolitik dan juga masalah lingkungan. Ini juga menjadi isu yang terus disuarakan oleh Paus Fransiskus, tentunya sangat luar biasa. Mungkin pertanyaan terakhir saya, Romo, terakhir kali Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia, terlebih khusus mengunjungi KWI, mungkin ada 1 atau 2 kalimat dari Paus Fransiskus yang masih diingat oleh Romo dan juga umat Katolik di KWI. Kalau kata-kata yang teringat saya adalah ketika beliau memimpin Ekaristi di GBK, Mbak, yaitu Vatikiasu. Itu artinya kita diajak untuk membuat dunia ini gemuruh. Tapi gemuruh dalam arti gemuruh soal kebaikan, gemuruh soal kebenaran, gemuruh soal persaudaraan. Ini kan sudah mulai agak disingkirkan ya soal persaudaraan, soal kebersamaan, karena ditutupi oleh berbagai macam persoalan yang ada. Tapi kita diajak untuk kembali mengarus utamakan, membuat gemuruh, membuat ramai, membuat semua orang mendengar, membuat semua orang melihat, ini loh yang harus dihidupi sekarang, soal persaudaraan ini, soal kebaikan, soal pengampunan, dan sebagainya. Jadi beliau mengajak, yuk kita semua bersuara untuk hal-hal yang baik, hal yang positif. Menurut saya ini menjadi ajakan untuk seluruh umat manusia dimanapun, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Romo Paulus Christian Siswantoko selaku Sekretaris Eksekutif dari KWI sudah bergabung bersama TVRI. Tentunya kita juga terus mendoakan Paus Fransiskus begitu, dan semoga untuk semua umat Katolik dan juga masyarakat Indonesia tentunya yang turut merasakan duka cita dan kehilangan yang mendalam akan dikuatkan. Terima kasih Romo, selamat sore. Terima kasih Mbak, selamat sore. Ya, dan saudara, tentunya kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi terkait kepulangan Paus Fransiskus setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News TVRI.